Ayam makan banyak, tapi nggak besar-besar. Apa pakannya kurang bagus? Atau kurang banyak pakannya? Hati-hati rekan-rekan, ini bisa jadi adalah gejala kekerdilan pada ayam. Mau tahu lebih jelasnya? Tenang, akan saya bahas di video ini. Jadi, tonton sampai selesai ya. Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel Arvan. Channel yang bahas seputar ayam kampung. Jadi begini ya rekan-rekan, dalam beternak ayam itu sebenarnya bukan hal yang sepele ya rekan-rekan ya. Karena beternak ayam itu tidak hanya sekedar memberi makan, memberi minum, ataupun membersihkan kotorannya. Tapi tentunya kita harus mengerti ilmu dan manajemen yang baik dalam beternak ayam. Dan salah satunya yang akan saya bahas di video ini adalah mengenai kekerdilan pada ayam. Nah, ini adalah hal yang perlu rekan-rekan ketahui dan rekan-rekan perlu pelajari sebelum rekan-rekan beternak ayam sebenarnya ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur beternak, simak videonya sampai selesai. Ini yang saya bahas adalah berdasarkan jenis ayam kampung ya yang akan dibesarkan saja, maksudnya dalam artian dia ini dalam tahap pembesaran atau yang arahnya nanti pedaging. Sebenarnya bisa juga rekan-rekan terapkan untuk mungkin yang petelur ya rekan-rekan ya, ayam kampung yang untuk petelur bisa. Hanya saja kita bahas ini dalam konteks ayam pedaging rekan-rekan ya. Jadi contohnya bagaimana? Jadi kalau ranting ini, seandainya rekan-rekan saat ini memelihara ayam 100 ekor ya untuk populasinya. Dan di usia saat ini, seharusnya ayam-ayam rekan-rekan ini masuk standar berat badan itu 100 gram. Ya dalam artian standar itu yang dimaksud adalah 100 gram itu standarnya rekan-rekan. Kalau 150 gram atau 130 gram itu ya bisa saja terjadi rekan-rekan. Itu sah-sah saja karena memang itu mungkin pertumbuhannya memang lebih baik daripada ayam-ayam lain di usianya. Tapi yang dimaksudkan ranting di sini adalah ayam yang terkena ranting adalah kurang dari standar kan. Jadi seandainya ayam ranting tadi yang 100 gram ya standarnya untuk di usia saat ini, itu dia hanya mencapai berat badan 50-70 gram saja rekan-rekan. Nah ini yang bisa dikatakan masuk kategori ranting. Tapi ada juga yang stunting rekan-rekan. Nah, stunting ini seandainya sama ya ilustrasinya berat badannya di usia ini 100 gram. Maka berat badan ayam ini hanya di kisaran 75 sampai 90 gram. Nah, inilah yang dinamakan stunting. Jadi memang perlu adanya manajemen yang baik rekan-rekan dalam pemeliharaan ayam itu ya. Kalau kami, CV Mulia Amerta itu dalam pemeliharaan ayamnya, itu kami punya standar operasional baku ya, di sini ya. Jadi kami punya standar berat badan ayam per hari, per minggu ya. Lalu ada jumlah pakan yang harus kami berikan per hari, serta pencapaian standar panen ya rekan-rekan ya. Pencapaian standar panen dalam satu periode. Itu yang harus kami lakukan setiap hari dan setiap periodenya gitu. Makanya kami cenderung menggunakan sistem intensif karena dapat memantau ayam itu setiap saat dengan tingkat akurasi yang tinggi begitu rekan-rekan ya. Sehingga nantinya produk-produk yang kami hasilkan itu semuanya itu sesuai standar pasar begitu rekan-rekan. Jadi untuk penyerapan di pasar dan pemasaran itu tidak sulit bagi kami. Baik rekan-rekan, jadi itu hanya intermezzo sedikit. Kita lanjut untuk membahas kekerdilan pada ayam ya. Jadi sebenarnya kekerdilan pada ayam itu sudah bisa kita lihat sejak DOC atau anak ayam yang baru menetas itu rekan-rekan ya. Dan ada sedikit faktor ya
Nah, itu adalah genetik dari indukan. Nah, bisa juga indukan ini sebenarnya dari awalnya, dari saat pemeliharaan DOC menuju indukan ya, itu ada manajemen yang salah. Jadi ketika dia jadi indukan itu mewariskan genetik kerdilnya begitu kan ya. Makanya kita harus benar-benar memantau pertumbuhan DOC sejak awal hingga nanti sampai di waktu panen gitu kan. Lalu untuk faktor-faktor lainnya itu bisa jadi karena kecukupan nilai gizi atau nutrisi yang kurang ya kan ya dalam pemeliharaan ayam, dan juga bisa jadi ya pakannya juga kurang untuk kuantitinya. Karena terkadang gini ya kan ya, memang kita membeli pakan mungkin yang bagus ya, yang bagus secara nutrisinya, tapi ternyata di kenyataannya pakan ini ada jamurnya. Nah, itu juga bisa mengurangi kadar nutrisi pakan itu ya kan, dan juga bisa mengganggu pencernaan pada ayam. Nah, kalau pencernaan ayam sudah terganggu, maka penyerapan nutrisi itu tidak optimal sehingga pertumbuhannya pun bisa terhambat. Lalu kekerdilan ini juga bisa terjadi karena manajemen pemeliharaan yang buruk. Contoh, ayam seringkali kedinginan saat baru menetas ya, baru DOC yang kita pelihara begitu ya. Itu ayam merasa kedinginan dan tidak lincah begitu, tidak aktif untuk makan, minum dan aktivitas lainnya. Jadi untuk pertumbuhan organnya, organ-organ ayam itu terlambat kan. Jadi ayam ini bisa cenderung mudah terserang penyakit. Nah, dan akhirnya ya itu kerdil itu gitu. Bisa juga ayam ini memang terserang virus kan ya. Jadi kalau karena terserang virus ini, ayam jadi tidak normal untuk pertumbuhannya. Dan ada lagi karena kondisi ayamnya stres, itu juga ayam bisa tumbuh dengan tidak normal gitu rekan-rekan ya. Jadi bagaimana solusinya? Jadi kalau rekan-rekan memelihara ayam yang dari DOC ini ya, rekan-rekan harus pilih DOC-nya yang berkualitas rekan-rekan. Rekan-rekan pilih supplier DOC yang benar-benar terpercaya dan juga memang ini bukan DOC yang jelek begitu rekan-rekan ya, atau grade-nya grade yang jelek gitu, supaya memang untuk perjalanan pertumbuhan ayam ini kedepannya itu baik. Nah, nanti rekan-rekan kalau memang rekan-rekan menggunakan DOC yang rekan-rekan produksi sendiri, saran saya sebaiknya rekan-rekan persiapkan indukannya dulu. Indukannya itu benar-benar harus berkualitas rekan-rekan. Jadi nanti kalau indukannya berkualitas, maka dia akan menghasilkan anak-anak yang juga berkualitas. Lalu kalau indukan yang rekan-rekan produksi ini memang belum layak untuk ditetaskan telurnya, karena mungkin usianya muda atau cacat, itu sebaiknya jangan memaksakan untuk penetasan rekan-rekan. Karena nanti akan mengganggu produksi rekan-rekan ya. Ketika ayam ini menetas, dibesarkan ternyata hasilnya mengecewakan gitu. Lalu untuk pemeliharaan anak ayam yang memang jumlahnya besar, mungkin ratusan, ribuan atau puluhan ribu ekor, itu sebaiknya rekan-rekan pantau dulu ya. Selama kurang lebih 2 minggu pemeliharaan awal itu, supaya bisa benar-benar bisa terlihat ya, terlihat untuk mana yang ayam kondisinya kerdil dan kondisinya normal. Dan nanti rekan-rekan bisa lakukan, ada 2 pilihan alternatifnya. Yang pertama, kalau memang jumlahnya sedikit ya rekan-rekan ya, itu rekan-rekan bisa pisahkan. Kalau memang rekan-rekan punya tempat lain ya, dipisahkan. Lalu dia ini, ayam ini kan tidak mungkin cepat besar seperti ayam-ayam lain yang dalam kondisi normal. Jadi rekan-rekan berikan pakan tapi tidak sesuai standar. Caranya bagaimana kalau memang rekan-rekan menggunakan standar biasanya untuk pemeliharaannya? Rekan-rekan berikan pakan itu setengah dari standar normalnya pagi hari ya rekan-rekan ya. Nanti ketika sore hari rekan-rekan cek
Kalau memang pakannya masih tersisa banyak, ya sudah, berarti pakan itu dihabiskan sampai keesokan harinya. Dan keesokan harinya ketika rekan-rekan kontrol pagi, itu ternyata pakannya sudah habis, nah berarti rekan-rekan bisa tambahkan untuk di hari itu mungkin tadinya 500 gram ya, jadi 750 gram begitu rekan-rekan ya. Lalu ayam-ayam ini perlu dukungan juga rekan-rekan ya. Untuk ayam-ayam yang kondisinya kerdil ini membutuhkan asupan asam amino, vitamin, dan juga mineral. Jadi rekan-rekan berikan pendukung ini supaya bisa membantu ayam-ayam ini untuk bisa bertumbuh. Ya walaupun memang pertumbuhannya akan lebih lambat daripada ayam yang normal, tapi dengan bantuan ini nanti ayam ini pun akan tercapai berat badannya, hanya saja panennya lebih lambat untuk waktu panennya itu rekan-rekan ya. Kalau metode yang kedua, itu rekan-rekan bisa afkir saja rekan-rekan. Kalau memang jumlahnya cuma sedikit, bisa rekan-rekan langsung diafkir dari pemeliharaan itu, sehingga tidak menimbulkan biaya pakan, biaya perawatan ya rekan-rekan ya. Sehingga nanti rekan-rekan akan fokus ke ayam yang memang berat badannya normal, sehingga nanti panennya akan serentak begitu rekan-rekan ya. Kalau memang ayam yang kondisinya kerdil itu kondisinya dalam jumlah banyak ya rekan-rekan ya, mungkin bisa sampai 70% gitu, itu sebaiknya rekan-rekan memang tetap rawat ya, karena mau tidak mau karena di usianya kondisinya seperti itu ya, rekan-rekan rawat dengan pakan yang nutrisinya terbaik rekan-rekan ya. Dan itu tadi, mereka pun tetap butuh dukungan dari asam amino, vitamin maupun mineral, itu juga rekan-rekan berikan supaya ayam ini segera tumbuh sesuai standar yang seharusnya untuk dipanen ya, walaupun waktunya mungkin akan cenderung lebih lambat ya, tapi setelah masuk ke berat badan yang sudah standar panen, itu rekan-rekan segera panen supaya biaya pembesarannya itu tidak membengkak begitu rekan-rekan ya. Biasanya yang harus segera dipanen ini adalah ayam yang masuk kategori kerdil ranting rekan-rekan ya. Jadi dia ini memang sudah sifatnya permanen, jadi ya secepat mungkin harus bisa segera dipanen rekan-rekan. Tapi kalau yang stunting ini itu biasanya rekan-rekan ya, berdasarkan pengalaman itu tetap ada saja rekan-rekan dalam satu populasi yang biasanya kami pelihara itu. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Tapi ini karena stunting ya rekan-rekan ya. Biasanya ada ketidakrataan dalam penetasan ya untuk berat badan awal pas menetas. Lalu yang kedua itu ada perebutan makanan itu rekan-rekan ya. Jadi ada yang makannya lebih banyak dan ada juga ayam yang makannya lebih sedikit. Nah itu rekan-rekan ya. Sebenarnya nggak sulit rekan-rekan kalau kita memang mengerti sejak awal atau sejak dini. Pada saat awal ayam masuk itu rekan-rekan sudah harus bisa seleksi ya sebenarnya ya untuk dari awal masuk supaya tidak terjadi hal yang sedemikian rupa ini. Jadi bisa afkir dini lah begitu rekan-rekan ya. Karena memang untuk kekerdilan ini bisa terjadi tidak hanya di manusia saja, ayam pun bisa. Jadi memang kita perlu pantau dari sumbernya atau dari induknya tadi ya rekan-rekan ya. Nah, untuk pencegahannya, kalau ini memang kita sebagai peternak ya, yang seperti saya katakan di awal, kita adalah peternak ayam pembesaran atau pedagingnya, itu kita selalu sediakan pakan yang bergizi, manajemen kandang yang baik, begitu ya rekan-rekan ya. Dan tentunya kita harus menjaga kebersihan dari kandang ayam ini supaya tidak menimbulkan virus ataupun bakteri yang nanti akhirnya kandang rekan-rekan itu terinfeksi oleh penyakit itu. Lalu kalau untuk peternak-peternak yang menghasilkan DOC itu harusnya memang indukan itu mendapatkan vaksinasi yang rutin ya, supaya
nantinya DOC yang dihasilkan itu memang benar-benar berkualitas sehingga bisa mendukung dari peternak-peternak yang membeli atau menggunakan DOC yang diproduksi begitu. Nah, itu tadi kan kalau ayamnya sehat ya rekan-rekan ya. Kalau ayamnya sakit, itu rekan-rekan harus tangani dulu. Berikan pengobatan pada ayam ini, diusahakan segera sehat rekan-rekan. Karena apa? Kalau masih kecil, ayam kecil ya, ini rentan sekali akan kematian rekan-rekan ya. Karena daya tahan tubuhnya itu belum benar-benar baik begitu. Jadi untuk seleksinya ya memang kalau yang sakit rekan-rekan pisahkan ya. Tapi kalau memang sakitnya sudah dalam kondisinya besar ya, jumlahnya banyak atau bahkan mencapai 70% lebih, itu rekan-rekan harus berikan pengobatan menyeluruh rekan-rekan supaya ayamnya sehat, bahwa nanti bisa pemisahan yang kerdil tadi dengan yang berat badannya mendekati normal. Karena kalau ayam sakit itu biasanya berat badannya sudah tidak normal rekan-rekan. Jadi untuk mengejar bobot ke standar normal itu akan sulit. Pasti tidak akan bisa rekan-rekan. Karena kalau sudah tertinggal ya, tertinggal berat badannya dari standar usia yang saat itu akan sangat sangat tidak mungkin rekan untuk terkejar. Apalagi disertai dengan penyakit. Itu akan sangat-sangat merugikan dan menghambat pertumbuhan dari ayam. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan ya, untuk menambah-nambah pengetahuan rekan tentang pemeliharaan ayam kampung. Jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya, karena saya akan selalu bagikan informasi-informasi menarik serta manajemen pemeliharaan ayam kampung yang baik dan benar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.